Selamat pagi kepada siswa-siswi kami sekalian. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Saya berharap semoga kalian baik-baik saja. Kita akan melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, yaitu kita masuk kepada bab 2 mengenai teks cerita sejarah. A. Pemahaman teks cerita sejarah. Nah, di pemahaman teks cerita sejarah ini, kita akan membahas 5 bagian. Yang pertama itu pengertian teks cerita sejarah. Yang kedua, ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang ketiga, jenis teks cerita sejarah. Yang keempat, struktur teks cerita sejarah. Dan yang terakhir, fungsi teks cerita sejarah. Baiklah, kita akan masuk ke pengertian teks cerita sejarah. Apa yang dimaksud dengan teks cerita sejarah? Yang dimaksud dengan teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun, dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan, misalnya mitos-mitos asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori. Yang dimaksud dengan mitos alegori adalah cerita yang dipakai sebagai lambang atau ibarat dan juga kias. Nah, selanjutnya ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama itu menampilkan latar masa lalu. Nah, yang dimaksudkan dengan menampilkan latar masa lalu adalah yang melatar belakangi cerita tersebut adalah masa lampau, masa yang sudah lewat, sehingga dia merupakan teks cerita sejarah. Yang kedua, disajikan secara kronologis. Nah, yang dimaksud dengan kronologis itu adalah cerita berdasarkan urutan. Nah, urutan itu adalah maksudnya ceritanya diceritakan melalui bagaimana awal cerita sejarah tersebut terjadi hingga akhir dari cerita sejarah tersebut. Karena kalau tidak disajikan secara kronologis, kita akan sulit untuk memahami cerita tersebut. Nah, yang kedua, isi berupa fakta atau fiksi. Nah, maksudnya di situ isi berupa fakta atau fiksi. Bisa saja cerita tersebut merupakan fakta. Nah, yang dimaksud fiksi adalah melalui imajinasi yang belum tentu terjadi. Seperti pengertian tadi, cerita teks sejarah juga tidak semuanya fakta, tapi ada juga yang rekaan. Nah, seperti itu, makanya dibuat isi berupa fakta atau fiksi. Yang kedua, yang selanjutnya, sering menggunakan konjungsi temporal. Nah, yang dimaksudkan dengan konjungsi temporal adalah kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu antara dua hal peristiwa. Dan juga konjungsi temporal ini terbagi menjadi dua, yaitu konjungsi temporal sederajat dan konjungsi temporal tidak sederajat. Konjungsi temporal sederajat itu contohnya kata lalu, kemudian, sesudahnya, selanjutnya, dan sebelumnya. Yang selanjutnya itu contoh konjungsi temporal tidak sederajat, yaitu contoh kata apabila, bila, mana, demi, hingga, dan seterusnya. Sampai di sini sudah mengerti adik-adik semuanya? Saya berharap kalian dapat mengerti. Kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu jenis teks cerita sejarah. Yaitu ada dua, teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah dan teks cerita sejarah fiksi. Nah, yang dimaksud dengan teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah adalah cerita yang merupakan atau berisi tentang fakta-fakta sejarah. Nah, yang kedua itu teks cerita sejarah fiksi. Nah, teks cerita sejarah fiksi ini hayalan atau imajinasi, rekaan. Contohnya itu novel, cerpen, legenda, roman, dan juga empat itulah, novel, cerpen, legenda, dan juga roman. Nah, novel itu karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, sedangkan cerpen cerita pendek yang berbentuk prosa naratif. Sedangkan legenda adalah cerita prosa rakyat. Dan yang terakhir roman adalah
kisah cerita yang berisi tentang percintaan. Sampai di sini sudah mengerti? Selanjutnya kita masuk kepada struktur teks cerita sejarah. Nah, yang dimaksudkan dengan abstrak adalah merupakan ringkasan atau inti cerita yang berisi pengenalan tokoh atau tempat yang diceritakan pada cerita tersebut. Yang kedua, orientasi. Nah, yang maksud dengan orientasi adalah awal atau pengenalan dari sebuah cerita atau peristiwa sejarah. Biasanya itu berisi tentang pengenalan tokoh, lalu di mana cerita tersebut diceritakan. Nah, yang kedua ada komplikasi. Nah, komplikasi itu adalah saat terjadinya sebuah masalah pada tokoh utama dalam cerita tersebut. Yang keempat, klimaks. Klimaks itu adalah puncak masalah pada cerita tersebut. Yang kelima, resolusi. Resolusi adalah di mana si pemeran tokoh utama mendapatkan ide untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Nah, bisa juga disebut resolusi itu adalah pemecahan masalah. Yang keenam adalah koda. Nah, koda itu bagian akhir dari cerita yang mengandung makna cerita tersebut atau kita dapat mengambil pesan dan kesan dari cerita tersebut. Sampai di sini sudah mengerti? Saya berharap kalian dapat mengerti. Yang selanjutnya itu fungsi teks cerita sejarah. Nah, fungsi teks cerita sejarah itu ada rekreatif, inspiratif, instruktif, edukatif. Nah, yang dimaksud dengan fungsi edukatif yaitu bisa dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan buat manusia dalam berperilaku. Sedangkan fungsi rekreatif yaitu bisa memberikan rasa gembira dan senang pada si pembaca tersebut. Fungsi inspiratif adalah memberikan kita inspirasi atau membuka pikiran kita dan kekreativitasan buat berlangsung kehidupan kita. Nah, yang terakhir yaitu fungsi instruktif, yaitu sebagai alat bantu dalam pembelajaran di kehidupan kita. Sudah mengerti? Saya berharap kalian mengerti sampai di sini. Selanjutnya itu langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Nah, dalam menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah ada 3 langkah, yaitu yang pertama, mari kita membaca teks cerita atau novel sejarah. Yang kedua, kita melakukan atau mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Yang ketiga, kita mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Sudah dapat dimengerti adik-adik? Saya berharap kalian dapat mengerti. Jika ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan kepada saya atau Bu FB melalui chat. Atau juga nanti kita akan melakukan Zoom. Sekian pembelajaran kita atau materi kita pada pagi hari ini. Saya berharap kalian membaca, memperhatikan, dan memahami dari materi yang saya sampaikan agar berguna kelak di masa depan kalian. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan sekian dan terima kasih.